Saya mengatakan, setiap orang memiliki garis tangan untuk sukses dan Tuhan menciptakan kita untuk sukses. Kalau kau punya harapan besar, maka kau harus siap untuk bekerja lebih besar lagi. Saya bangga menjadi orang Batak dan saya pikir Batak itu unik. Ya satu-satunya suku yang tidak ada kerajaan formal itu adalah Batak. Ya, saya Syukur Nababan, ya, lahir di Sumatera Barat. Kenapa di Sumatera Barat? Orang tua saya dulu kuliah di Andalas. Saya orang Batak asli. Ibu saya buruh hombing. Umur 2 tahun kami pindah ke Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Itu adalah sebuah kota kecil, kecamatan di Tapanuli Utara. Kami 7 bersaudara, ya 1 orang perempuan. Saya ini anak paling tengah. Bapak saya guru, ibu saya guru, dan saya dididik oleh guru. Saya bertumbuh berkembang di kota kecil di Siborong-Borong. Siborong-Borong itu daerah yang dingin ya, dan salah satu produk andalan di Siborong-Borong itu orang Batak pasti tahu itu ombus-ombus. Ada ombus-ombus itu. Nah tentu masa kecil saya di Tapanuli Utara atau di Siborong-Borong sama seperti masa kecil anak kampung. Sekolah SD negeri ya di Siborong-Borong, SMP negeri di Siborong-Borong, SMA negeri di Siborong-Borong. Ya, jadi ya kehidupan di sana ya sama seperti kehidupan anak kampung yang lain. Pulang sekolah ya ke ladang. Nah, setelah pulang dari ladang ya belajar. Nah, tentu hidup itu keras kalau di kampung. Nah, nasihat orang tua ya sederhana aja. Ya disuruh baik-baik belajar agar nanti dewasanya bisa memiliki pekerjaan yang bagus. Ya namanya di kampung kita itu tidak pernah berani bercita-cita. Cita-cita kita sederhana aja. Ya menjadi pegawai negeri. Ya kita tidak berani ya karena ya kita anak seorang guru dengan kehidupan keras seperti itu. Ya gaji seorang guru kan tidak cukup menyekolahkan anaknya 7 orang. Nah, ya tentu ya kita harus membantu orang tua juga di ladang pulang sekolah. Nah kemudian setelah saya selesai menyelesaikan sekolah di SMA Negeri Siborong-Borong, kebetulan kemudian merantau ke Medan, ya sekolah di Medan, saya diterima di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, melalui tes, ya. Tetapi di sana juga keras sekali kehidupan, ya gaji orang tua juga tidak sanggup untuk membiayai uang kuliah biarpun di negeri, ya sambil kuliah, ya ngajar juga. Jadi itu mengajar bimbingan tes. Bimbingan tes. Jadi saya itu masih 3 bulan pertama masuk kuliah ya sudah ngajar kelas 3 SMA. Jadi ya fisika, matematika. Ya. Bagaimana kita bisa survive? Nah karena memang kita sudah diajarkan survive. Terus kemudian ya merantau ke Jakarta. Tentu di Jakarta kan, Jakarta ini kan menjadi kota harapan ya. Apalagi waktu saya masih kecil kalau ada orang Batak pulang kampung dari Jakarta ya perasaan kita itu udah konglomerat dan memiliki segalanya dan kekuasaan. Nah pada saat kita sampai di Jakarta baru kita sadari ternyata Jakarta itu tidak seindah yang kita bayangkan. Jakarta itu ya
penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan. Ya. Memulai hidup ya keras. Pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, ingat nggak Bang di mana? Apa? Terus ketemu siapa gitu loh Bang? Apa yang? Ya tentu kan pasti ya ke rumah keluarga lah ya. Ya naik ya tidak mungkin lah naik pesawat ya, dari mana duit pesawat? Pasti naik bus ya. Naik dulu namanya PMH itu. 3 hari 3 malam tuh baru sampai di Jakarta ya. Kita kaget melihat Jakarta lah seperti apa ya. Itu apa pengajaran yang kita dapatkan di kampung ya, dari bapak saya, ibu saya tentang kejujuran, ketulusan dan kerja keras. Juga kita dididik di gereja ya. Nah, tentu itu menjadi membentuk karakter seperti yang sekarang. Bahwa hidup itu ya harus bekerja keras. Kemudian ya saya memulai hidup bekerja di berbagai macam perusahaan. Ada perusahaan Jepang ya, ada perusahaan Jepang. Kerja di sana saya dididik orang Jepang. Di situ saya belajar tentang etos kerja, tentang komitmen bekerja, bahwa ya bekerja itu bukan hanya untuk hidup, bekerja itu bukan hanya untuk makan, tetapi bekerja itu untuk membangun sebuah reputasi. Bekerja itu untuk bisa paham. Bekerja itu ya sambil belajar agar kita bisa lebih baik. Jadi bukan hanya uang untuk bekerja. Banyak kan sekali orang bekerja ujung-ujungnya yang dipikirkan uang. Nah, tetapi pada saat saya di masa muda saya bekerja itu adalah membangun sebuah reputasi. Saya harus paham benar apa ruang lingkup pekerjaan saya. Saya tidak mengenal waktu. Teman-teman saya pulang jam 5. Ya, saya selesaikan pekerjaan saya jam 8, nggak ada masalah. Dan saya nikmati itu. Saya harus betul-betul memahami pekerjaan itu. Sampai di sebuah titik, saya melihat bagaimana bisa hidup survive seperti ini kalau tetap menjadi karyawan. Berbagai macam perusahaan saya sudah jalanin. Ya, saya melakukan yang terbaik. Tetapi namanya karyawan kan terbatas penghasilannya. Tinggal kita terima gaji. Saya ingin menjadi pengusaha, membangun sebuah usaha. Tapi kan terbentur, modal nggak ada. Perbankan kan tidak bisa terima otak. Yang mereka terima itu kan agunan. Nah, ini kan jadi persoalan. Tetapi ya saya harus memutuskan hidup seperti apa saya harus lalui. Nah pada saat itu saya sudah melihat 25 tahun ke depan saya akan menjadi apa. Jadi sebenarnya dunia politik, akar dunia politik itu sangat jauh dari saya, dari keluarga saya, karena memang tidak memiliki akar politik atau orang tua politisi atau kakek nenek moyang atau keluarga politisi, tidak ada itu sama sekali. Kemudian saya berpikir sekitar 2003 sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup sebagai karyawan, karena 25 tahun lagi nanti pada saat seluruh energi saya, usia saya sudah tidak mampu lagi bekerja atau tidak diterima lagi di perusahaan-perusahaan, hanya uang pensiun nggak ada karena bukan pegawai negeri, ya saya mengambil sebuah keputusan untuk berhenti dan memulai menjadi networker. Bisnis networking. Tetapi saya paham benar networking itu seperti apa. Jadi saya tidak terjebak ke penipuan-penipuan networking yang money game dan macam-macam. Nah, saya membangun di situ mulai tahun 2003 ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Karena memang sudah terbiasa untuk bekerja keras. Dan akhirnya apa yang saya rintis itu berhasil. Maka saya belajar keberhasilan itu, bahwa sukses setiap orang itu adalah takdir. Dan saya percaya Tuhan tidak main-main menciptakan. Semua orang bisa sukses. Dan kita dilahirkan untuk sukses. Tapi persoalan pentingnya adalah, mampu nggak kita menjemput takdir kita? Tuhan memberikan kita berada di persimpangan. Banyak sekali orang berpikir bahwa sukses itu garis tangan.
Saya mengatakan, setiap orang memiliki garis tangan untuk sukses dan Tuhan menciptakan kita untuk sukses. Oh gitu. Tetapi kita siap lah. Sukses itu harus diperjuangkan. Maka hasil perenungan saya dalam perjuangan saya adalah doa tidak cukup untuk sukses. Doa itu adalah mempermudah jalan. Tetapi sukses itu harus kita perjuangkan. Kadang kalau saya bertemu orang, mereka mengatakan saya hebat. Saya katakan saya tidak sehebat seperti apa yang kamu bilang. Kamu pasti bisa lebih baik dari saya. Tapi kamu tidak siap hidup seperti saya. Karena saya harus bekerja hampir 24 jam dalam hidup saya untuk sampai ke titik ini. Kau lebih banyak melamun, menonton TV, tapi kau ingin jadi sukses. Itu impossible. Saya sampaikan, sampai sekarang hidup saya hanya tidur 2-3 jam, 4 jam per hari. Untuk sampai bisa sejauh ini. Nah, siapapun orang-orang sukses itu pasti. Nah itu abang pertama kali titik bahwa oke, ini bisnis networking sudah sukses, sudah ini. Nah kapan pertama kali abang tuh mulai melirik dunia politik, bang? Saya tidak pernah melirik dunia politik. Karena kebetulan seperti cerita saya, ibu saya guru, bapak saya guru, dan bapak saya juga penelitian. Dan salah satu yang diajarkan ibu saya, ya, yang paling tidak dipercaya adalah seorang politisi. Dan saya bisa dikatakan apolitis. Jadi saya tidak pernah ikut pemilihan mulai dari zaman Orde Baru. Saya di zaman Orde Baru masih umur 17-an, 18 sudah bisa milih, saya tidak pernah ikut milih. Tetapi saya tidak rewel. Dan saya tidak pernah masuk organisasi apapun. Satu-satu, ada 2 organisasi yang saya ikuti dalam hidup saya. Satu di OSIS, waktu saya SMA. Satu ketua remaja gereja. Nah, jadi memang perjalanan hidup itu yang saya katakan bagi kita adalah berjuang. Kalau saya sebut mengetuk pintu rezeki. Berjuang menjadi yang terbaik. Siapapun bisa mengerjakan apapun. Tetapi menjadi yang terbaik harus dengan kerja keras. Di dunia apapun kita harus punya prinsip untuk menjadi yang terbaik. Tetapi untuk menjadi yang terbaik kita harus melakukan lebih daripada apapun yang dilakukan orang lain. Kalau saya sampaikan begini, mudah-mudahan kata-kata saya ini didengarkan oleh anak-anak muda orang Batak. Kalau kau punya harapan besar, maka kau harus siap untuk bekerja lebih besar lagi. Jadi jangan punya cita-cita besar tetapi tidak siap untuk berkorban dan berjuang. Nah, itu namanya mimpi di siang bolong. Makanya selalu saya sampaikan, setiap orang punya 2 pilihan pada saat bangun pagi. Pilihan yang pertama adalah melanjutkan mimpi buruknya kembali tidur. Atau bangkit berdiri, mandi, keluar untuk bekerja, meraih mimpi-mimpinya. Jadi 2 poin setiap pagi yang bisa dilakukan orang. Keluar rumah untuk meraih mimpinya, atau kembali tidur melanjutkan mimpi buruknya. Tentu hasil kan tidak langsung kelihatan, butuh proses. Maka dalam sebuah perjuangan itu butuh waktu, butuh kesabaran. Maka saya selalu mengatakan, tidak ada yang gagal. Yang ada itu adalah waktu yang tertunda. Kenapa disebut gagal? Pada saat waktunya tertunda, orang langsung berhenti. Dia tidak mau berjuang, sama seperti kau membangun sebuah bisnis seperti itu. Tentu menurut saya ini tidak gampang. Tinggal pilihanmu 2. Mau sukses atau dalam tanda kutip gagal. Kalau mau sukses, apapun yang terjadi, kau terus bertahan berjuang. Tetapi kalau mau tanda kutip gagal, pada saat menghadapi benturan, kau berhenti, mengalihkan perhatianmu ke tempat lain. Maka saya katakan gagal itu tidak ada. Yang ada adalah kita berhenti atau terus melanjutkan perjuangan kita.
Bagaimana saya terjun ke dunia politik? Ya inilah jalan Tuhan ke saya. Tahun 2008, di tengah mulai maraknya intoleransi di Indonesia, saya tinggal di kota Bekasi. Ya secara ekonomi sudah mapan, tetapi saya terus berjuang dalam hidup saya untuk lebih baik lagi. Ada pilkada di kota Bekasi. Di tengah-tengah maraknya intoleransi, saat itu Bekasi, Depok, sampai sekarang juga, itu adalah daerah yang sangat tidak intoleran. Saat itu ada calon wali kota dari PDI Perjuangan. Meminta bantuan kepada saya. Agar saya membantu beliau dalam kampanye untuk menjadi wali kota. Saya bilang saya tidak tertarik. Dan tidak tertarik menjadi politisi. Tetapi ada kata-kata dia membuat saya membantu dia dan bangkit berdiri. Dan saya katakan saya akan lakukan apapun untuk memenangkan dia. Apa yang dia sampaikan ke saya, itulah kata-kata itu yang merubah seluruh hidup saya sampai sekarang. Apa itu, Bapak? Dia mengatakan, perjuangan aku adalah menjaga NKRI, menjaga pluralisme. Dan saat itu di tengah-tengah intoleran yang sangat marak sekali, saya begitu kasihan melihat warga yang mereka sebut menjadi minoritas atau warga saya beribadah saja terlarang, rumah ibadahnya ditutup dan macam-macam. Bagi saya itu tidak fair. Di kampung saya di Siborong-Borong ada masjid besar di situ, tidak ada yang mengganggu itu. Saya bilang tidak ada urusan saya dengan kristenisasi. Saya hanya minta satu hal. Tuhan memberikan kami rezeki. Jangan ganggu kami mengucapkan syukur ke Tuhan kami. Hanya itu aja. Berikan kami perlindungan, berikan kami rumah ibadah. Saya minta kepada dia, kalau kau menang, jaga warga, jaga rumah ibadah. Bukan hanya yang kau jaga gereja, jaga juga rumah ibadah Buddha, Hindu, Muslim. Semua kamu harus jaga. Karena kamu bilang kamu memperjuangkan NKRI. Pendek kata, saya berjuang habis-habisan. Uang, tenaga, pikiran. Akhirnya dia bilang. Itulah dunia, awalnya saya terjun ke dunia politik. Dan saya sampaikan, udah dia menang, saya bilang, ingat janjimu saya. Ya mungkin karena saya dididik guru ya. Dan juga saya banyak dididik di gereja, jadi sehingga ya kalau saya kan di saat ekonomi saya sudah lumayan bagus di situ kan, kalau misalnya dilarang kan saya pindah ke Jakarta atau bahkan keluar negeri gereja kan, tetapi itu tidak fair. Banyak warga yang lain yang tidak bisa. Nah, jadi tentu saya sebagai orang Batak atau anak Tuhan ya tentu saya juga punya kewajiban untuk menjaga. Kristenisasi saya nggak ada urusan dengan itu. Itu loh. Tetapi yang saya minta, saya ulangin lagi, yang saya minta adalah apapun sukunya, apapun agamanya, mengucap syukur itu tidak boleh diganggu. Agama itu adalah urusan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian saya banyak ditawarkan oleh wali kota ini banyak hal. Saya bilang saya tidak mau. Saya hanya minta itu saja ke kau. Saat itu kau lakukan, berarti utangmu lunas ke saya. Pas itu wali kota siapa Bang? Bekasi. Pak Mokhtar Muhammad. M2. Itu. Terus kemudian beliau pas ada acara syukuran di rumah Pak Mokhtar, di rumah wali kota, saya dikenalkan dengan, kebetulan datang ke rumah beliau dengan Pak Taufik ya, Mas almarhum. Kemudian saya bertemu di rumah Pak Mokhtar, saya diperkenalkan dengan Pak Taufik ya, Mas. Dan Pak Mokhtar cerita banyak tentang saya kepada Pak Taufik ya, Mas. Ya, beberapa dibumbu-bumbui. Ya, saya diam aja. Terakhirnya
almarhum Pak Taufik Kemas mengatakan, Adinda kau masuk politik. Ya, saya bilang kepada beliau, Bang, saya orang yang tidak percaya dengan politisi. Dan saya tidak percaya dengan politik karena banyak bohong. Bagaimana seorang politisi berbicara tentang membangun bangsa sementara kehidupan dia sendiri belum survive. Tetapi ya bahasa saya ini mungkin akan menjadi kontroversi, tetapi itu keyakinan saya. Ya dengan berbagai cara beliau membujuk saya. Beliau minta saya menjadi salah satu calon anggota DPR dari PDI Perjuangan. Bisa bayangkan saya tidak punya pengalaman politik, tidak pernah berorganisasi, ya di kemahasiswaan pun tidak pernah, langsung disuruh caleg. Dan beliau menyampaikan, ya belajar dulu kamu Adinda 4 tahun ini, itu tahun 2009. Orang Batak, Nasrani, ditempatkan di tempat yang intoleran, ya rasanya tidak mungkin menang. Ya. Dapil Jawa Barat, Bekasi dan Depok. Wow. Nah, tetapi kan saya sudah dididik menjadi seorang petarung. Kalau bagi saya, kalau sesuatu saya pegang nggak boleh kalah. Ya intinya Bang TK waktu itu mengatakan saya belajar dulu 2014, 5 tahun kamu belajar ya mudah-mudahan jadi anggota DPR nanti ya. Tetapi ya sekarang dicalonkan dulu untuk belajar. Dan nomor urut saya ya bukan nomor urut untuk menang. Tetapi ya Tuhan berkata lain. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tentu untuk sampai ke titik itu saya tidak berleha-leha. Saya bekerja keras. Hari demi hari turun ke masyarakat apa semua. Ya kalau Tuhan udah berkehendak lain kan susah kita. Yang tadinya tidak punya peluang menang, disuruh belajar. Ya saya menang. 2009 menjadi anggota DPR pertama. Yang ada dari keluarga saya. Akar dari keluarga saya menjadi seorang politisi. Ya. Dan satu-satunya dapil daerah pemilihan Jawa Barat yang nomor urut satunya yang tidak menang itu di dapil saya. Yang menang si Batak. Itulah. Kemudian di akhir 2014 saya pikir sudah cukup satu periode. Saya mencoba untuk berhenti, tetapi ya saya tidak diizinkan lagi berhenti. Dengan berbagai macam proses, saya diminta maju lagi. Periode kedua, 2014. Ya terpilih lagi. Nah, luar biasa ya, Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan mempercayai saya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan 2015. Dan saya pikir itulah capaian karir politik saya tertinggi. Kemudian singkat cerita 2018 saya berpikir saya sudah saatnya untuk pergi. Tetap tidak diizinkan. Ya, maju lagi di situ. Ya terpilih lagi ketiga. Nah, ini adalah periode ketiga saya menjadi anggota DPR yang tidak disangka-sangka, yang tidak memiliki cita-cita menjadi politisi. Ya tetapi saya tidak tahu apakah itu kecelakaan atau jalan hidup yang saya ceritakan tadi pada tahun 2008. Artinya berarti sekitar 11 tahun yang lewat. Kemarin 2019 Agustus Ibu Mega mempercaya lagi saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Nah, ya inilah saya sekarang. Saya bangga menjadi orang Batak dan saya pikir Batak itu unik. Kenapa? Ya satu-satunya suku yang tidak ada kerajaan formal itu adalah Batak. Tata hubungan itu hanya diatur dengan dalihan atau. Jadi kalau sistem politik sekarang ya yang dilahirkan di Prancis disebut dengan trias politika.
Ya sebenarnya sistem politik Batak itu ada, yaitu Dalian Natoli itu sistem politik menjaga tata hubungan tanpa ada kekuatan formal yang ada di satu orang. Makanya kalau kita lihat di tanah Batak itu tidak ada kerajaan di sana, tetapi sistem Dalian Natoli itu. Jadi kalau dikatakan Singamangaraja ya itu bukan raja Batak, tetapi Singamangaraja itu adalah ya salah satu tokoh di sebuah daerah yang ikut terlibat di dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, tetapi beliau bukanlah Raja Batak yang menjadi formal gitu loh, formal memegang tampuk pemerintahan, punya serdadu sendiri atau apa gitu. Nah kemudian Batak itu unik, semua mengatakan dirinya raja dengan sistem Dalian Natoli tersebut, dan setiap marga di Batak itu memiliki silsilah yang disebut dengan penomoran. Jadi kalau satu marga ketemu, ya 1 menit kemudian udah tahu manggilnya apa, partuturonnya katanya. Partuturonnya ya seperti apa. Ya, ini anak-anak muda Batak jangan pernah malu menjadi orang Batak. Semakin jauh perjalanan hidup saya, semakin banyak yang saya ketahui, dan semakin banyak yang saya alami. Dan semakin banyak yang saya jalani, saya semakin bangga menjadi orang Batak. Saya tahu akar budaya saya, dan saya tidak mau kehilangan akar. Dan anak-anak muda sekarang, jangan malu. Adat istiadat yang mereka katakan jadi rumit, boring, itulah yang membuat kau menjadi seseorang. Kalau Eropa atau sebuah orang biasa, kalau orang biasa nikah di Eropa atau di mana pun, itu tidak perlu melalui prosedural. Udah sama-sama cinta, pergi ke gereja yang Nasrani atau ke rumah ibadah yang keyakinan lain, atau ke penghulu kalau saudara kita yang Muslim. Nah setelah itu pulang dari sana makan-makan, nggak perlu prosedural. Tapi kalau seorang putra raja di Jawa kawin, nah itu prosedural minjak telur aja itu bisa 3 hari. Nah maka prosedural itu menunjukkan kelas, strata. Nah, kenapa di Batak itu harus ada prosedural tata sistem perkawinan? Karena Batak itu punya kelas dan strata, setiap orang Batak. Maka di Batak, orang Batak itu tidak mengenal Buddha atau apa. Stratanya sama. Kenapa harus rumit? Ya karena punya strata. Kalau di Eropa lagi, kalau di Eropa kawin, ya kadang sudah tidak ke gereja lagi. Panggil di tempat sama teman-temannya 3 orang, udah kawin, udah habis itu makan-makan. Ya karena mereka orang biasa. Tapi coba kalau anak raja Inggris, 3 bulan prosesnya itu. Kenapa 3 bulan? Karena dia anak raja. Nah jadi anak-anak muda Batak jangan malu jadi orang Batak. Jadi jangan kau katakan boring. Sama. Ya kalau misalnya kau bukan pejabat, ngobrol, tidak perlu memakai mekanisme dan sistem. Tetapi karena acara kenegaraan, acara kepejabatan, ada rundown acaranya, ada sistem mekanismenya. Sama itu. Presiden pidato misalnya saya lagi paripurna. Ya pidatonya ada saya pegang, ngapain? Kalau itu di Lapo Tua, kan tinggal bilang, nggak usah lah. Ini sudah ada nih gua pegang. Tapi nggak bisa, ini acara kenegaraan, ngerti? Iya. Itu harus dilakukan. Nah, jadi kalau prosedural acara-acara Batak itu seperti itu ya, karena memang itu acara kerajaan. Maka kau harus jaga itu. Jadi kalau saya ketemu dengan orang Batak, saya bilang anak muda itu, bodoh kamu kalau kamu katakan ini boring rumit. Jadi boring rumit itu yang kau katakan boring rumit prosedural itu yang lama itu menunjukkan strata dan kelas. Nah, suatu waktu saya pengen berbicara di anak-anak muda Batak menjelaskan, sehingga mereka tidak malu menjadi orang Batak. Ya kadang-kadang juga kita kadang-kadang orang tua ya, ada cara Batak.
Padahal dia kerjanya nggak ada, ngeliatin jam tangan. Udah cepatan, masih ada kerjaan. Padahal pulang dia dari pesta itu bingung dia mau kemana. Nah, pura-pura aja sibuk. Nah kalau saya ini kalau udah ke pesta batal, ya berarti saya harus sudah berikan full 1 hari. Dan saya nikmati itu, prosedural itu. Tuh. Musik Batak kita harus bangga. Kalau dikatakan jadul, ayo kita perbaiki sama-sama. Dong kasih sumbangan dong. Idemu apa? Jadi jangan tinggalkan, jangan ejek, tapi kasih. Begitu juga berbangsa dan bernegara. Dan salah satu kenapa saya bertahan menjadi politisi, saya tidak tahu. Saya tahu dan ini tidak bisa menuntaskan tugas ini. Tetapi bagi saya di tengah-tengah intoleransi sekarang bangsa kita ini, saya harus bertanggung jawab menjaga awal saya masuk politik, yaitu NKRI harga mati. Siapapun, apapun sukunya, apapun agamanya, berhak untuk hidup di Indonesia dan berhak untuk beribadah. Nah, ini yang menjadi perjuangan saya. Makanya kenapa kita ini sangat sulit sekarang ini maju. Saat orang lain sudah berbicara hal-hal bagaimana membangun bangsa, kita masih gaduh satu sama lain, saling membenci. Kenapa kita harus saling membenci? Kita sama-sama anak bangsa. Harusnya kita bisa berangkulan tangan. Tuhan aja menciptakan kita berbeda kok. Saya selalu sampaikan ke teman-teman di setiap kesempatan berbicara. Saya tidak tahu berapa miliar manusia sekarang. Coba ada yang sama nggak? Coba saya tanya, ada yang sama nggak? Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Berarti Tuhan sudah menciptakan kita berbeda. Kok kau tahu-tahuan lebih dari Tuhan kau bikin sama? Udah, kita hormati perbedaan itu. Saya memiliki putri, sekarang ini putri yang sangat cantik sekali. Namanya Grace. Ya. Dia sekarang ini kelas 6 SD. Ya. Pintar. Ya biasa ABG. Kadang-kadang dikiranya bapaknya tidak ngerti apa-apa. Kalau saya ngomong dijawab pakai bahasa Inggris, sementara bapaknya cuma ngerti yes no pas-pasan. Apa artinya itu? Cari aja di kamus Pak. Itu namanya ABG, ya, susah. Terus kemudian putra saya kembar, usia 7 tahun. Jadi kalau di rumah saya itu udah pusing. Saya pakai bahasa Batak, ibunya pakai bahasa Indonesia, anak 3 pakai bahasa Inggris. Pusing juga. Nah cuman, saya tidak hanya berbicara tentang melestarikan budaya Batak di anak-anak muda. Anak-anak saya, setiap libur, saya harus bawa ke kampung. Ke Tapal Utara, ke Sukorongbo. Saya bawa ke ladang di mana dulu saya sering di ladang. Karena kalau saya cerita bapakmu begini, dia nggak percaya. Tetapi saat saya bawa, dia ketemu ngelihat anak-anak di sana, saya bilang, bapakmu dulu lebih jorok dari situ. Bapakmu dulu kerjanya seperti itu. Saya bawa jalan kaki sampai ke pasar, makan namanya mie gomak itu di kampung saya. Jadi mereka melihat. Dan mereka mulai bangga tentang Batak. Jadi kalau ada acara-acara pesta Batak, saya bawa mereka. Saya paksa dulu. Jadi ya saya tidak tahu mereka, apalagi sekarang kan. Ya bahasa hari-hari mereka sama teman-temannya dan di sekolahnya udah pakai bahasa Inggris. Kalau saya tidak membawa mereka lagi ke kulturnya, saya tidak tahu akan hilang. Maka tanggung jawab saya sebagai orang tuanya adalah membuat mereka jangan kehilangan akar. Dan seperti ini saya lihat cukup berhasil ya. Jadi kalau saya masih ingat dulu waktu saya merantau datang ke rumah orang Batak, ketemu sama anak-anaknya, waduh Batak lagi Batak. Ya mudah-mudahan putra-putri saya sudah tidak ngomong begitu lagi. Karena saya sudah mengatakan ya apapun sekarang ini bapakmu seperti ini ya menjadi tanggung jawab bapakmu juga untuk memberikan kontribusi. Itu ya. Setiap pulang kampung ada cara-cara apa ya, mereka bertiga masih kecil-kecil udah duduk gitu ngedengerin dan bertanya ini Pak gimana Pak, ini Pak. Saat itulah mereka pakai bahasa Indonesia.
Tapi kalau udah kesal ya pakai bahasa Inggris 3-3 di rumah. Gak pusing. Kadang-kadang saya bilang ya sudahlah. Ya itulah artinya sebuah perjuangan. Saat saya seusia mereka, keluar kota Siborong-borong saya tidak pernah. Ya tetapi ya puji Tuhan setelah saat seusia mereka dia udah jalan kemana-kemana. Tetapi ya itulah perjuangan seorang bapak. Ya, pertama adalah bangga menjadi diri, menjadi orang bapak. Yang kedua, kau bisa menjadi apapun. Kau harus yakin. Tetapi, kalau kau punya cita-cita besar, maka kau harus siap melakukan kerja-kerja besar. Banyak sekali kesalahan orang ingin hebat dan besar. Tapi banyak tidur, banyak media sosial, banyak komentar-komentar di media sosial. Satu lagi kepada orang Batak, anak-anak muda. Gadget ini berbahaya. Hati-hati memakai media sosial. Sebelum kau komentari apapun di media sosial, sebelum kau ajarin siapapun orang di media sosial, coba buka dulu cermin. Bercermin dulu, kaca siapa dirimu. Apa yang bisa kau hasilkan sebelum kau komentari. Nah kalau kau lebih baik dari orang yang ingin kau komentari, baru boleh kau ajarin dia. Tetapi kalau orang itu jauh lebih baik dari kau, berhentilah untuk ngajarin apalagi memaki-maki. Lebih bagus kau belajar agar kau lebih baik dari orang itu. Itu ya. Horas Batavia. Horas. Sukses terus. Gitu ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih banyak ya, Bang. Waduh.